Hai Plan, apa kabar kalian hari ini? Masih kembali bersama sahabat kalian tentunya dari Plan YouTube channel. Banyak cerita menyeramkan di luar sana yang berasal dari satu penyebab umum. Manipulasi. Walaupun kedengarannya menyeramkan, jangan takut ya Plan. Ada beberapa tindakan yang dapat kamu lakukan untuk melindungi dirimu. Ini adalah 10 tanda kamu sedang dimanipulasi. Yang pertama, mereka selalu membuatmu membuktikan diri sendiri. Mereka tidak pernah menghargai ruang pribadimu dan selalu meminta perhatian dan kasih sayangmu. Mereka biasanya suka menuntut, tidak sabar dan juga egois. Kamu biasanya membebani dirimu sendiri karena takut membuat mereka merasa marah dan kecewa. Mereka akan membuatmu terus merasa bersalah sampai kamu melakukan sesuatu untuk mereka, bahkan jika hal itu di luar kebiasaanmu. Yang kedua, mereka berkomunikasi secara pasif-agresif. Manipulator ini jarang sekali memperlihatkan perilaku licik mereka dengan jelas. Mereka lebih memilih untuk berkomunikasi pasif-agresif dan tidak akan ragu untuk membicarakan dirimu di belakangmu. Ini untuk melindungi image baik mereka. Jika mereka memanggil si penengah untuk membicarakan mewakili mereka, ini menunjukkan mereka takut menghadapimu secara pribadi. Manipulator menginginkan kontrol yang berarti mereka sulit menghadapi ketakutan mereka sendiri karena itu berarti melepaskannya. Yang ketiga, mereka menggaslightmu. Gaslight adalah sebuah teknik manipulasi yang membuat kamu merasa kamu tidak bisa mengandalkan ingatanmu. Ketika mereka menggaslightmu, mereka akan berpura-pura tidak pernah mengucapkan sesuatu yang menyakitimu di masa lalu. Mereka seringkali mengubah dan membuat realita baru. Ini akan membuatmu mempertanyakan kewarasanmu sendiri. Yang keempat, mereka selalu bercanda. Sepertinya mereka terlihat tidak berbahaya awalnya. Namun, manipulator dapat membawa lelucon mereka melebihi batas yang pada akhirnya menyakitimu. Ketika kamu melakukan pembelaan dan menegur mereka, mereka akan menyepelekan hal itu dan memberitahu kamu jika kamu terlalu sensitif. Manipulator juga tidak ragu mempermalukanmu di hadapan publik. Akan ada penonton dan si manipulator yang sangat ahli membuat orang lain menertawakanmu melalui lelucon mereka. Ketika kamu memberitahu mereka untuk berhenti, mereka akan menyebutmu sebagai perusak suasana. Yang kelima, mereka bertindak seolah-olah mereka itu korbannya. Ketika kalian berdua bertengkar, si manipulator akan selalu membuat kamu merasa itu semua salahmu. Mereka berusaha untuk terlihat sebagai korban yang tidak bersalah yang sangat terluka dengan perkataan dan tindakanmu. Manipulator ahli sekali membuat diri mereka terlihat seperti makhluk kecil yang tidak berdaya. Mereka tidak percaya jika mereka melakukan hal yang salah. Sebagai akibatnya, kamu akan menemukan dirimu meminta maaf setiap saat karena mereka tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan mereka sendiri. Yang keenam, mereka membunuhmu dengan kebaikan. Si manipulator akan terlihat seperti orang baik dan memberimu bantuan yang membuatmu merasa harus membalas kebaikan mereka. Pada awalnya, mereka akan memberikanmu hadiah maupun pujian. Namun, ketika kalian pergi bersama untuk kedua kalinya, mereka akan memberi kode kalau mereka ingin sesuatu yang mahal, yang tidak sanggup untuk mereka beli. Padahal mereka baik padamu karena ada motif tertentu. Yang ketujuh, mereka membuat permasalahanmu seolah-olah tidak berarti. Manipulator selalu menginginkan perhatian. Jika kamu mengeluh tentang hari ini yang buruk atau kamu sedang menghadapi sesuatu yang buruk, mereka akan membandingkan dan membuat seolah-olah masalahmu tidak sebesar masalahnya.
Contohnya, ketika kamu mengeluh tentang kulitmu yang terbakar sinar matahari, mereka mungkin akan membicarakan tentang rasa sakit dan kaku mereka setelah berolahraga. Manipulator melakukan segala hal untuk mendapatkan perhatian yang mereka inginkan meskipun berarti harus dikasihani. Yang kedelapan, mereka menekan sisi tenang dan terkontrol. Jika kamu mengekspresikan kemarahan dan rasa frustasimu secara terbuka, si manipulator bersikap tenang hanya untuk membuat kamu merasa lebay atau berlebihan. Teknik ini membuat mereka merasa lebih baik daripada kamu karena mereka tahu kamu terlihat dramatis sedangkan mereka tetap tenang dan terkontrol. Mereka akan meremehkan emosimu dan seringkali menolak berbicara denganmu sampai kamu lebih tenang. Yang kesembilan, mereka memerasmu secara emosional. Jika mereka memberitahumu bahwa mereka akan mati atau menyakiti diri sendiri, jika kamu pergi atau putus dari mereka, artinya mereka sedang berusaha memperoleh kontrol dengan mengancam menyakiti diri mereka sendiri. Ini membuatmu berada dalam keadaan yang sangat tidak nyaman dan tidak adil di mana kamu merasa harus bersama mereka walaupun tidak mau. Bukan hanya berbahaya bagi kita, namun mereka juga membahayakan kesehatan mereka. Lebih baik menelpon polisi sebelum semuanya di luar kendali. Yang ke-10, mereka mengambil keuntungan dari kepercayaan dan sifat sensitifmu. Manipulator seringkali menargetkan orang yang tidak percaya diri, sensitif, dan terlalu mudah percaya. Jika kamu biasanya dinilai sebagai orang yang terlalu baik dan dengan mudah menunjukkan perasaanmu, berhati-hatilah dan simpanlah kelemahanmu. Manipulator sangat ahli dalam menemukan orang yang senang menyenangkan orang lain, yang seringkali mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingannya sendiri. Awalnya mereka terlihat peduli dengan kamu dengan memberikan perhatian. Namun mereka akan mulai menggunakan kamu untuk keuntungan mereka sendiri. Ini adalah cara halus untuk menggodamu ke perangkap mereka. Jadi berhati-hatilah ya, Plan. Apakah kamu berpikir kamu sedang dimanipulasi, Plan? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar ya, Plan. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga share ya. Agar kita makin banyak tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.